Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nina Purnasari SESI, saya dosen Universitas Lima Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Saya dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah studi kelayakan bisnis adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep studi kelayakan bisnis, sehingga dapat menerapkan dalam dunia bisnis dan memberi pengetahuan serta kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep studi kelayakan bisnis. Pencapaian yang diharapkan pada mahasiswa adalah yang pertama, mampu mengelola dan menjalankan bisnis, baik bisnis maupun yang sedang dijalankan maupun dikatakan di sini harus bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang kedua, mampu bekerja pada bidang pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan pada sektor swasta maupun pemerintah. Yang ketiga, mampu melakukan analisa dan pemecahan masalah pada bisnis dengan metode ilmiah. Adapun referensi buku dari mata kuliah studi kelayakan bisnis adalah yang pertama, Husein Umar tahun 2009. Studi Kelayakan Bisnis edisi kedua, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua, Heri tahun 2020, Perencanaan Bisnis, penerbit Grasindo. Metode pembelajaran yaitu melalui Zoom dan media sepada. Adanya pelaksanaan pretest, pelaksanaan materi ex contents, pelaksanaan video conference, pelaksanaan post-test. Adapun nanti diskusi dan tanya jawab. Diwajibkan kepada mahasiswa harus mengikuti pretest dan post-test setiap materi. Sistem penilaian yang dibuat adalah absensi 10%, nilai kuis 20%, nilai UTS 25%, nilai UAS 35%, tugas 10%. Lebih lengkapnya tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya melalui Zoom. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Dik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu dengan materi konsep dasar studi kelayakan bisnis. Ya, nah, pernah nggak kalian ya itu berpikir itu bagaimana dikatakan bisnis? Atau menurut kalian bisnis itu apa, Dik? Karena kita tidak asing ya dengan kata bisnis. Apa bisnis, Dik, menurut kalian? Saya Bu, boleh saya menjawab? Boleh, David. Bisnis itu merupakan kegiatan yang dilakukan perorangan Bu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan bisnis juga biasanya melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian barang maupun atau jasa. Kira-kira begitu Bu. Oke, terima kasih ya David ya. Artinya kalau dikatakan David tadi adanya kegiatan ya, baik dikatakan penjual, pembeli atau dikatakan menjual barang dan jasa memperoleh keuntungan atau dikatakan laba. Ada pendapat lain, Dek? Ada pendapat lain apa itu bisnis? Saya, Bu. Boleh, Rantika? Jadi bisnis itu, Bu, kalau menurut saya dia suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, di mana mereka menghasilkan barang atau jasa dengan keuntungan untuk memperoleh laba, Bu. Iya, hampir sama ya dengan David. Benar, Dek, pendapat kalian berdua, David, Rantika sama aja ya, Dek ya. Kalau dikatakan bisnis itu mau dikatakan individu atau kelompok yang ingin mencari keuntungan atau laba. Ya kan? Ataupun saya bilang seperti ini, Dek. Bisnis ini lebih kegiatan ekonomi. Bagaimana menghasilkan barang dan jasa, gitu kan? Jadi pertanyaan gini, pernah nggak ada di pikiran kalian itu kalian ingin membuat satu bisnis, Dek?
Pernah, Bu. Pernah. Apa contohnya, Rantika? Bisnis apa yang ingin kamu buat? Kalau saya pengen buka bisnis fashion, Bu, jual pakaian. Oh, fashion. Oke, bisa. Ada yang lain, Dek? Ada pikiran kalian untuk membuat satu bisnis? Kata Rantika dia lebih ke bisnis fashion ya, Dek ya. Saya, Bu. Nah, Natalia, apa, Dek? Ini, Bu, spare part. Spare part. Jarang-jarang ya perempuan spare part ya, Dek ya. Berarti kalau kamu ada kepikiran untuk bisnis spare part, kamu sudah mengetahui gitu ya kan, Dek? Lebih mendalami dalam suatu bisnis itu. Oke, terima kasih Natalia. Oke, dua aja lah ya contohnya ya. Berarti ada keinginan kalian membuat satu bisnis dan itu pasti kalian pikirkan, Dek. Ya, apa yang fokus kalian untuk bisnis kalian. Beda dengan Rantika dengan Natalia tadi, ya kan? Dan mungkin ada beberapa di sini pun berbeda-beda untuk bisnis yang kalian inginkan. Oke ya. Dan mungkin juga saat ini mungkin kalian ada yang sudah menjalankan suatu bisnis kalian, ya. Baik dikatakan bisnis orang tua yang kalian jalankan, itu dia kan. Nah, sebenarnya kalau dikatakan bisnis ini, ya, itu adanya kelayakan, Dek. Apakah dikatakan bisnis itu layak atau tidak dijalankan? Ya, mungkin pada saat ini yang kalian pikirkan ya mungkin bisnis yang kalian pikirkan harus hanya membuka suatu bisnis udah gitu aja, tapi harus ada yang kita pikirkan, Dek. Apakah bisnis itu layak atau tidak? Oke, ini saya sebentar ya, saya share dulu ya, Dek ya. Untuk sudah kelihatan, Dek? Sudah, Bu. Oke, ya. Oke. Nah, studi kelayakan bisnis. Nah, yang saya bilang tadi, kita harus mengetahui deh apakah dikatakan bisnis itu layak atau tidak. Nah, layak atau tidaknya itu ya kita lihat dari sini. Penelitian ya yang menyangkut berbagai aspek. Ada dikatakan aspek hukum, aspek sosial dan ekonomi, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dikatakan di sini dengan aspek manajemen maupun keuangan. Nah, di mana semuanya itu digunakan dasar untuk penelitian studi kelayakan dan hasilnya nanti digunakan untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan apakah suatu bisnis ataupun dikatakan proyek itu layak atau tidak dijalankan. Itu dia. Jadi bisnis yang kalian pikirkan saat ini, bisnis yang kalian jalankan saat ini, ya mungkin ada yang kalian jalankan satu bisnis, itu harus kita pikirkan dulu deh. Ya, adanya penelitian yang kita buat, apakah layak atau tidak satu bisnis itu dari beberapa aspek yang saya bilang tadi. Apakah kita jalankan dalam bisnis itu atau kita tidak jalankan. Nah, itu dia. Ya, itu pengertian dari studi kelayakan bisnis. Nah, kalau dikatakan sini, studi kelayakan bisnis ini digolongkan itu menjadi dua, Dek. Ada dikatakan berorientasi laba, ada dikatakan berorientasi non laba, gitu kan? Nah, apa dikatakan berorientasi laba? Dia lebih menitik beratkan pada keuntungan. Keuntungan secara ekonomis. Itu berorientasi laba. Kalau dikatakan berorientasi sosial, dia lebih menitik beratkan suatu bisnis yang dijalankan ataupun yang dilaksanakan tidak memikirkan nilai atau keuntungan. Nah, contohnya apa gitu ya kan? Orientasi non laba ini. Nah, orientasi non laba ini seperti pemerintahan, Dek. Seperti pembangunan infrastruktur, nah itu dia jembatan. Jadi bisa dikatakan ada dua ya studi kelayakan bisnis ini digolongkan, yaitu orientasi laba dan orientasi non laba. Oke, lanjut. Nah, ini ada dikatakan ya beberapa aspek studi kelayakan bisnis. Apa-apa aja itu? Mari kita bahas, ya. Ada dikatakan sini aspek-aspek dasar yang biasa diteliti dalam studi kelayakan bisnis, antara lain yang pertama dikatakan aspek
hukum. Sudah. Kalau dikatakan aspek hukum, Dek, ya. Kenapa pertama sekali kita harus mengurus suatu bisnis kita itu dengan aspek hukum? Ya kan? Banyak yang kita lihat adanya kasus pelanggaran hukum dalam suatu bisnis. Ya, ini bisa kalian lihatlah atau dengar berita pun banyaknya kasus bisnis. Itu dia. Berarti kalau bisa dikatakan ini aspek hukum ini sangat penting dalam studi kelayakan suatu bisnis. Itu kan, Dek. Nah, hukum ini menyangkut tentang legalitas. Ya. Rencana bisnis yang kita ingin buat ya, itu misalnya apa, Dek? Izin lokasi. Ya, itu menyangkut dengan hukum ya, izin lokasi. Apalagi, Dek? Akte pendirian, ya akte pendirian ya misalnya dari notaris, ya bagaimana pendirian suatu CV atau PT itu, ya itu harus ada akte pendirian perusahaan. Nah itu, apalagi di MPWP itu harus perlu, ya MPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha kalian, ya ataupun bisnis kalian, ya. Ataupun bisa dikatakan SIUP. Apa pengertian SIUP? SIUP. Apa? Ayo. Surat izin usaha perdagangan, Bu. Iya, surat izin usaha perdagangan. Nah, itu harus kita urus, Dek. Ya, kalau kalian membuat suatu bisnis itu sangat diperlukan supaya tidak terkendala dengan bisnis kita yang lainnya. Nah itu dia. Dan bisa kita lihat di sini bagaimana sangat pentingnya aspek hukum dalam bisnis ini. Ya contohnya, ya bukan hanya yang saya contohkan tadi aja, Dik. Ada dikatakan hak paten, hak cipta. Ya, beda hak paten, hak cipta ya, gitu kan. Kalau misalnya dikatakan gini. Hak patennya di dalam suatu merek. Ya, tidak boleh ada bisnis lain atau pengusaha lain memakai merek yang sama yang sudah kita buat. Nah, itu dia. Itulah adanya pelindungan hukum terhadap bisnis kita. Itu dia. Dan banyaknya kasus yang saya bisa contohkan ya, dari kasus itu dari merek perusahaan A memakai merek ini gitu, perusahaan B mereka ini, perusahaan B ini meniru perusahaan A, udah kena hukum dia. Ada hak kita ya, hak kita untuk menuntut perusahaan B tersebut. Nah itu dia. Ini sangat pentingnya ya aspek hukum ini di dalam studi kelayakan bisnis. Nah apa selanjutnya? Ini dia. Aspek sosial, ekonomi dan budaya. Sudah, kalau dikatakan aspek sosial, ekonomi dan budaya lebih ke masyarakat ya. Ya, bagaimana dikatakan di situ kegiatan usaha kita lebih ke masyarakat. Ya, yang kedua aspek yang kedua ini, Dek. Nah, kalau kita bicarakan dari aspek budaya. Pengertian lain dari budaya apa, Dek? Yang kalian tahu? Budaya. Kalau saya bilang budaya itu kebiasaan, benar nggak sih, Dek? Menurut kalian? Benar, Bu. Iya, Bu, budaya kebiasaan, ya kata lainnya gitu ya kan, Dek. Nah ini kita menyangkut bahwa aspek yang kedua ini harus diteliti untuk kelayakan suatu bisnis kita, ya. Budaya lah saya contohkan, itu dampaknya keberadaan bisnis kita itu di kehidupan masyarakat sekitarnya, kebiasaan masyarakat sekitarnya. Ya, misalnya gini, kita membuat satu bisnis kuliner, ya, di daerah Batak Toba, misalnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi makanan lebih ke pedas ya Batak ya gitu ya kan. Jadi harus kita lihat budaya
yang ada di daerah tersebut. Ya. Nah, beda dengan Jawa. Pada saat kita berbisnis di kuliner, misalnya di daerah Jawa, kita lihat ya bagaimana kebiasaan makanan yang ada di Jawa. Lebih ke manis, ya kan, Dek, enggak pedas, gitu. Jadi bisa kita teliti, Dek, bagaimana kebudayaan di suatu daerah itu saat kita berbisnis. Nah, kata Rantika tadi, ya kan, Rantika mau bisnis fashion. Kalau lihat fashion, ya, daerah Aceh, ya, dengan bisa dikatakan Medan, ya beda ya. Nah, kalau di Aceh lebih ke syariat Islam, gitu deh. Jangan tawarkan yang aneh-aneh bajunya, gitu. Jadi bisa nggak laku si Rantikanya nanti kalau satu bisnis yang sudah dibuatnya fashionnya tidak sesuai dengan kebiasaan dari daerah tersebut. Karena itu maksud saya. Oke, sampai sini mengerti, Dek? Itu ya, kalau dikatakan budayaan itu ada kebiasaan. Nah, ada dikatakan ekonomi. Bagaimana dikatakan aspek ekonomi ini ya yang harus kita teliti, Dek. Nah, kalau dikatakan ekonomi ini seberapa tingkat pendapatan per kapita? Ingat ya, rumus per kapita GDP per jumlah penduduk. Pendapatan per kapita ya penduduk regional ya itu domestik itu berbeda-beda, Dek. Itu dia. Di mana kita tempatkan satu bisnis kita ya, misalnya di Medan itu bisa dikatakan income per kapita penduduk itu berapa? UMR-nya. Beda UMR Jakarta dengan Medan. Kita membuat satu bisnis kita atau usaha kita, itu kita pikirkan juga di ekonomi. Ya, untuk membayar karyawan, misalnya gitu kan, kita harus memikirkan berapa UMR yang sesuai dengan daerah tersebut. Karena saya bilang tadi di sini aspek yang kedua ini lebih ke sosial masyarakat, gitu ya kan, ekonomi, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, beda dengan UMR Jakarta dengan Medan, itu harus kalian perhatikan dan harus kita teliti. Nah lanjut, itu dikatakan aspek sosial, nih ya, ini dia. Kalau dikatakan aspek sosial ini, ya, bagaimana komunikasi kita, ya, interaksi kita terhadap masyarakat sekitarnya. Kita kan menginginkan bisnis kita ini disukai masyarakat. Sudah. Nah, bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat tersebut? Ya, misalnya kalau kita membuat satu bisnis kita atau usaha kita buat penerangan lampu, gitu ya kan, di tempat kita bisnis itu kan sangat mendukung, ya. Itu dia. Jadi ada jiwa sosialnya terhadap masyarakat sekitarnya supaya mendukunglah bisnis kita. Nah, itu tadi. Nah, ini yang kedua, aspek sosial, ekonomi, budaya itu saling berkaitan, Dek. Karena lebih ke masyarakat untuk aspek yang kedua ini. Oke, lanjut. Ini aspek yang ketiga. Sudah, Dek? Nah, ini nggak asing lah ya, ada dikatakan pasar dan pemasaran. Oke, nah harus diteliti juga ya dalam aspek pasar dan pemasaran. Sebenarnya ada nggak Dek, perbedaan pasar dan pemasaran menurut kalian? Ada, Bu. Ada? Ada pasar dan pemasaran? Ada, Bu. Apa, Dek, perbedaannya? Kalau pasar itu kan dia lebih ke tempat transaksi ya Bu ya, antara penjual dan pembeli. Sedangkan kalau pemasaran itu bagaimana cara kita memperkenalkan atau menawarkan produk yang ada pada kita kepada masyarakat, seperti itu. Oke, ya benar ya. Gitu. Ada pendapat lain? Saya Bu, boleh? Boleh, Dek, silakan. Pasar sendiri itu adalah tempat untuk memasarkan barang atau jasa, Bu, baik berupa pemasaran maupun permintaan. Iya, benar ya. Kalau pemasaran? Itu
Pemasaran itu strategi dalam memasarkan barang atau jasa yang akan kita tawarkan kepada orang, Bu. Oke, terima kasih, Dek. Ya, benar pendapat kalian. Baik dikatakan pasar, pemasaran itu berbeda ya. Pasar ada tempatnya. Pemasaran itu bagaimana strategi kita untuk menawarkan atau memperkenalkan produk kita ke konsumen. Nah, itu dia. Nah, inilah yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran itu harus kita pikirkan, Dek, potensi pasar. Ya, kita pikirkan juga jumlah konsumen. Daya beli masyarakat itu bisa kita nilai ya supaya mendukung suatu bisnis kita ke depannya. Bagaimana perkembangan pertumbuhan penduduk tersebut, ya bagaimana daya beli mereka, minat mereka membeli itu harus kita teliti. Itu dia pasar dan pemasaran ini. Nah, selanjutnya dalam pemasaran ya itu kita pikirkan strategi pemasaran. Ya, yang kalau bisa dikatakan, kalau dikatakan strategi itu adalah rencana kita untuk bisa memperkenalkan produk kita itu ke masyarakat. Apa aja, Dek, strategi pemasaran? Yang pertama, harus adanya produk. Ya kan, Dek? Produk kita pikirkan. Ya, produk apa yang kita ingin buat. Dari desainnya lah, ya kan, Dek, dari kemasan produknya itu harus kita pikirkan, ya kan. Nah, lanjut ada dikatakan place, tempat, lokasi kalian ya harus strategis, lokasi lebih dekat ke masyarakat, apa ya, bisa dikatakan dekat kepada kampus. Nah, itu dia, transportasinya lancar, ya itu harus kalian pikirkan, Dek, tempat, karena bisnis kita mendukung juga dengan tempat lokasi kita berbisnis. Nah, lanjut ada dikatakan harga. Ini kalau dikatakan harga sangat sensitif ya bagi konsumen ya. Kita naikkan harga sedikit aja udah sensitif. Bagaimana strategi kita di dalam pemasaran ini di dalam harga. Kita buat diskon yang mungkin beli 2 gratis 1. Nah itu ya kan. Harus kita pikirkan semua itu. Dan selanjutnya adalah people. People ini lebih ke bagaimana si SDM-nya tersebut, bagaimana customer service-nya tersebut melayani suatu konsumen. Itu kita pikirkan, Dek, untuk strategi itu, pemasaran. Nah, lanjut, ada dikatakan di sini aspek teknis dan teknologi. Kalau dikatakan teknis dan teknologi ini sangat mendukung untuk bisnis kita. Ya, bagaimana yang kita ketahui bahwa teknologi ini mendukung suatu proses bisnis kita atau suatu proses untuk memproduksi lebih cepat. Ini teknologi, Dek, mesin. Ya, kita pikirkan itu dan kita teliti apakah dikatakan teknologi yang kita pakai itu layak atau tidak dengan pemilihan teknologi yang tepat. Itu dia. Jadi perkembangan teknologi ini banyak, dari media sosial juga iya. Nah itu dia, harus kita jangan ketinggalan untuk teknologi pada saat ini. Nah selanjutnya ada dikatakan aspek manajemen. Manajemen ya itu kita pikirkan, Dek, efektif dan efisien. Ngerti ya kalau dikatakan efektif itu apa, efisien itu apa. Nah, kalau dikatakan efektif itu, ya bisa dikatakan dia menyangkut tujuan. Nah, kalau dikatakan efisien, itu bagaimana cara. Nah, kalau kita ketahui bagaimana fungsi manajemen. Adanya dikatakan perencanaan, pengorganisasian, ya, pengkontrolan, dan bisa dikatakan fungsi manajemen inilah ya yang harus bisa mengontrol dalam suatu bisnis supaya menjadi efektif dan efisien. Ini untuk aspek manajemen. Dan yang terakhir yaitu aspek keuangan. Oke. Nah, kalau dikatakan aspek keuangan ini itu menyangkut bagaimana modal dalam suatu bisnis, Dek. Dapatnya dari mana selain dari modal sendiri? Dari pinjaman mungkin. Dari pinjaman, kreditor, ya kan, Dek, ataupun dari investor. Itu harus kita jaga semuanya, Dek. Ya.
Ya, jadi bisa dikatakan ke beberapa ada 6 di sini aspek ini yang sangat mendukung dalam suatu bisnis kita, Dek. Kelayakan manfaat studi kelayakan bisnis. Sudah. Nah, ini ada pihak investor, pihak kreditor, manajemen, perusahaan, pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir itu adalah tujuan pembangunan ekonomi. Dan kelima tersebut ini ya, manfaatnya ini ada manfaatnya masing-masing. Kelima ini sangat mendukung studi kelayakan bisnis kita. Dan terakhir bisa kita lihat bagaimana dikatakan siklus di dalam studi kelayakan bisnis. Bisa kita, kalian lihat sini ya, Dik, ya, yang beberapa aspek tadi inilah yang kita bicarakan. Nah, jadi ya, saat seseorang atau kelompok yakin dia membuat suatu bisnis, tapi sering sekali banyak kali pertimbangan, ya kan, Dek? Pertimbangannya mungkin termasuk itu dari profitnya, keuntungannya. Nah, pertanyaannya, dengan adanya bisnis yang sudah kita buat, apakah nanti ada keuntungan atau tidak ya? Berkembang atau tidak? Itu pasti ada pemikiran kita dalam suatu bisnis, Dek. Jadi yang diharapkan itu dalam suatu bisnis kita itu berjalan dengan baik, ya kan? Oke, sampai di sini ada yang bisa kalian tanyakan, Dik, atau kita bisa diskusikan? Saya, Bu. Boleh? Apa? Para stores, Bu. Oke, Dek. Silakan, Dek. Mengapa sebelum suatu usaha atau bisnis dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan dulu, Bu? Mengapa sebelum suatu bisnis dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan. Oke. Sudah. Nah, ini bisa dikatakan yang saya bilang tadi, apakah dikatakan studi kelayakan bisnis ini perlu nggak ya dilakukan? Itu sangat perlu, Dek, kita lakukan sebelum kita memulai suatu bisnis kita. Ya, itu adanya ketepatan dalam suatu bisnis ya, supaya bisnis itu ke depannya berhasil. Makanya untuk memperkecil resiko bisnis kita lihatlah dari beberapa aspek tadi. Makanya dilakukanlah untuk suatu kelayakan dalam suatu bisnis. Itu dia. Itu harangan. Ya. Oke, sudah ya, Dik. Ini yang bisa saya berikan sama kalian ya. Ada tugas. Jadi tugas ini ya silahkan kalian observasi atau dikatakan wawancara ya, wawancara sekitar kalian lah, Dek, usaha UMKM di sekitar kalian ya. Dari apakah dikatakan dia itu layak atau tidak ya. Dan bisa kita lihat nanti misalnya menurut si Eka bagaimana dikatakan wawancara di sekitar UMKM di situ. Jadi bisa kalian lihat, Dek, ya. Jadi itu tugas kalian. Jadi materi ini ya, materi yang saya sampaikan sudah ada di Sepada. Jadi saya harapkan kalian bisa melihatnya kembali. Ikuti pretest dan posttest. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Oke, Pagi, terima Bu. kasih.